Gaji pokok lebih besar. Ini komponen pendapatan PNS usai dirombak. Dikutip dari CNBC Indonesia, edisi 1 Desember 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pemerintah akan merombak aturan pangkat dan komponen gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Saat ini, kebijakan tersebut tengah disusun oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara. Kebijakan sistem pangkat dan gaji PNS tersebut akan diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP, yakni PP tentang PNS dan PP tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. BKN saat ini sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian atau lembaga seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Reformasi sistem pangkat PNS pada prinsipnya selaras dengan amanat Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Sementara proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 Undang-Undang ASN dan mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disimplifikasi menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Pada sistem sebelumnya, pangkat melekat pada orang atau PNS atau tingkat seseorang PNS, sementara pada sistem pangkat ke depan, pangkat melekat pada jabatan atau tingkat jabatan. Jelas keterangan resmi BKN, Senin 30 November 2020. Lebih lanjut, formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formulasi gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Tahapan implementasi formulasi gaji diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju sistem berbasis pada harga jabatan, job price, didasarkan pada nilai jabatan, job value, di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan, job evaluation, yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Perlu diketahui bahwa pengaturan tentang pangkat PNS saat ini saling terkait dengan pengaturan tentang gaji PNS sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji PNS sebagaimana telah diubah 18 kali. Terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019. Begitu juga dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya seperti jaminan pensiun PNS, jaminan atau tabungan hari tua PNS, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut tentu berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara, sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi
yang mendalam dan komprehensif, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara. Tulis keterangan resmi. Terpisah, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN, Paryono, mengatakan perubahan tersebut nantinya akan berpengaruh pada komponen gaji PNS. Artinya, tunjangan yang selama ini diterima kemungkinan besar akan dimasukkan dalam komponen gaji, sehingga gaji pokok lebih besar daripada sekarang, kata Paryono saat dihubungi. Adapun tunjangan PNS yang berlaku hanyalah dua komponen, yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kesehatan. Kedua komponen ini akan dimasukkan dalam komponen gaji pokok. Saat ini, gaji PNS bisa diberikan berdasarkan pangkat golongan ruang maupun jumlah masa kerja. Kedepan, bukan tidak mungkin pegawai yang berpindah jabatan bisa berbeda pendapatannya. Sebagai ilustrasi, gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Besaran gaji PNS pun berbeda-beda, yang disesuaikan dengan golongan jabatan dan lama masa kerja. Untuk gaji PNS, saat ini terbagi menjadi 4 golongan, yakni 1, 2, 3, dan 4. Sementara, MKG dihitung menyesuaikan masa kerja dari terendah hingga tertinggi, yakni 0 hingga 33 tahun. Berikut rinciannya. Golongan 1 sebesar Rp1.560.000 sampai dengan Rp2.686.500. Golongan 2 sebesar Rp2.022.000 sampai dengan Rp3.820.000. Golongan 3 sebesar Rp2.579.400 sampai dengan Rp4.797.000. Golongan 4 sebesar Rp3.044.300 sampai dengan Rp5.901.200. Meski demikian, di luar gaji pokok, para abdi negara juga mendapatkan berbagai macam tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan kinerja, hingga tunjangan anak, suami, atau istri. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.